Halo semuanya, ini merupakan episode kedua Trip Pulang Pergi. Untuk link video episode 1 sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Jadi, setelah melakukan perjalanan dari Pemalang dan tiba di Semarang, saya langsung bergegas kembali menuju rumah saya di Pemalang dengan menggunakan kereta api yang sama, yakni kereta api Kaligung. Dan dikarenakan tidak diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen maupun tes rapid PCR, saya langsung boarding dan masuk ke dalam ruang tunggu stasiun. Kurang lebih 45 menit sebelum jadwal keberangkatan, para penumpang dipersilahkan untuk masuk ke dalam rangkaian kereta yang sudah dipersiapkan di jalur 3 stasiun Semarang Poncol. Meskipun jadwal keberangkatan dalam satu hari lebih dari sekali, rangkaian kereta api Kaligung tetap disterilkan setiap kali sebelum diberangkatkan. Sebagai informasi tambahan, kereta api Kaligung dalam operasionalnya dapat beroperasi hingga kecepatan maksimal 100 km per jam. Hal tersebut dibuktikan oleh papan merah yang disebut dengan istilah trainmark menunjukkan huruf E yang mana berarti bahwa kereta dapat dipacu hingga kecepatan 100 km per jam. Sedangkan angka 40 merupakan berat total satu gerbong, yakni 40 ton, dan angka 5 menandakan jenis roda yang digunakan, yakni jenis bogi K5. Dikarenakan suhu kota Semarang siang hari itu sangat panas, saya kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kereta sembari menunggu jadwal keberangkatan kereta api. Di dalam rangkaian masih sepi penumpang karena jarak waktu keberangkatan masih cukup lama. Dan saya menuju kursi favorit saya, yakni nomor 7 Alfa. Dan kebetulan saya mendapatkan kaca lebar. Kapasitas yang dapat ditampung oleh kereta kelas eksekutif adalah sebanyak 50 penumpang. Namun, selama masa pandemi, daya tampung kereta dibatasi menjadi 80% dari total kapasitas, sehingga terdapat 10 kursi yang diblokir oleh sistem guna membatasi kepadatan penumpang di dalam satu kereta. Berikut adalah pemandangan sekilas interior dan fasilitas kereta kelas eksekutif. Yang pertama adalah kursi yang sudah dirubah menjadi kursi yang identik dengan kursi kereta eksekutif stainless steel terbaru. Kemudian di depan terdapat kantung guna menyimpan barang dan kantung plastik untuk menampung sampah sementara. Kemudian bergeser ke bawah terdapat footrest yang dapat diatur ketinggiannya. Lalu bergeser ke samping terdapat meja lipat dan jarak antar kursi yang cukup lega.
Tepat satu stasiun setelah kereta api diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol, kita akan melintas langsung di stasiun Jerakah yang menjadi tempat peristirahatan sementara bagi rangkaian kereta eksekutif gendut. Rangkaian tersebut hingga waktu yang belum ditentukan tidak akan berdinas melayani penumpang. Jika menilik sejarahnya, rangkaian ini pernah berdinas beberapa kereta api unggulan di Indonesia, di antaranya kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Muria, dan Argo Sindoro. Rangkaian ini juga disebut sebagai rangkaian istimewa karena menjadi satu-satunya kereta yang menggunakan bogi atau roda jenis K9 yang dilengkapi dengan fitur suspensi udara. Kemudian, hal lain yang menjadikan rangkaian gendut menjadi rangkaian istimewa adalah kenyamanan yang diberikan kepada penumpang. Salah satu contohnya adalah kereta yang minim goncangan saat melewati wesel atau persambungan rel yang biasanya terdapat di wilayah sebelum atau sesudah stasiun. Namun, dikarenakan pandemi yang berlangsung, perusahaan memutuskan untuk tidak meregulerkan rangkaian gendut ini karena membutuhkan biaya ekstra dalam perawatan. Dan berikut adalah dokumentasi pribadi saya yang memuat foto rangkaian gendut ketika berdinas kereta api Argo Bromo Anggrek. Dalam operasionalnya, kereta api Kaligung membawa dua kelas, yakni kelas eksekutif sebanyak 2 kereta dan kelas ekonomi sebanyak 7 kereta. Pada grafik perjalanan kereta api atau yang dikenal dengan istilah GPK tahun 2019, relasi kereta api Kaligung diperpanjang hingga stasiun Brebes. Bahkan pelayanan naik turun penumpang juga diperpanjang hingga stasiun Cirebon Perujakan. Keputusan yang menurut saya sangat tepat karena membantu mobilitas masyarakat Pantura Jawa Tengah, terutama bagi kalangan mahasiswa untuk bepergian menuju ibu kota provinsi. Meskipun kereta api Kaligung termasuk ke dalam kategori kereta lokal dan aglomerasi, namun kereta ini tidak termasuk ke dalam kereta yang mendapatkan PSO atau Public Service Obligation, sehingga harga yang tersedia cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan kereta api lokal lain yang beroperasi di Pulau Jawa dan Indonesia untuk saat ini. Seperti inilah bentuk virtual dari tiket yang saya pesan melalui aplikasi KAI Akses. Harga yang saya tebus masih sama, yakni Rp85.000 untuk perjalanan dari stasiun Semarang Poncol menuju stasiun Pemalang. Dan di stasiun Semarang Poncol saya melakukan boarding dengan menggunakan fitur e-boarding pass. Kereta api Kaligung tiba lebih awal dari perkiraan waktu kedatangan di stasiun pemberhentian pertama setelah kereta api berangkat dari stasiun Semarang Poncol, yaitu stasiun Wuleri sekitar 3 menit, yakni pada pukul 14:19. Dan setelah tiba di stasiun Wuleri, kereta api Kaligung akan berhenti guna melakukan aktivitas turun dan naik penumpang selama 5 menit dan akan diberangkatkan kembali sesuai jadwal pada pukul 14:24. Sekedar informasi bagi teman-teman, stasiun Wuleri merupakan stasiun yang terletak di wilayah tepi barat Kabupaten Kendal dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang. Wuleri sendiri merupakan kota kecamatan yang cukup ramai di wilayah Kabupaten Kendal, terlebih dalam aktivitas perniagaan.
Ketika kereta api Kaligung melintas langsung di stasiun Kuripan, kita akan disuguhkan dengan panorama indah yang memanjakan mata berupa pegunungan, sawah, jalan tol Trans Jawa, dan yang paling utama adalah Laut Jawa. Namun, dalam episode kali ini, saya berfokus kepada pemandangan yang ada di sisi kiri arah laju kereta. Bagi teman-teman yang penasaran gimana sensasi ketika kereta api melintas di tepi laut, teman-teman bisa menonton episode 1 yang mana secara kebetulan saya duduk di baris sebelah kiri ketika perjalanan berangkat dan sisi arah kanan laju kereta saat perjalanan pulang. Dan tampak di kejauhan jalan tol Trans Jawa yang membentang di wilayah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Stasiun Pekalongan menjadi stasiun pemberhentian kedua, sekaligus menjadi stasiun pemberhentian akhir bagi saya karena saya akan turun di stasiun Pemalang. Lagi-lagi, kereta api Kaligung mencatatkan waktu kedatangan awal 3 menit dari jadwal kedatangan di stasiun Pekalongan, yakni pada pukul 14:59 dan akan berhenti selama 5 menit guna menunggu jam keberangkatan. Tampak di jalur simpan stasiun Pekalongan terdapat beberapa kereta kelas bisnis yang mengalami konservasi sementara atau tidak melayani penumpang sementara waktu. Kemungkinan rangkaian tersebut milik kereta api Ciremai relasi Semarang Tawang menuju Bandung yang hingga saat ini belum berdinas kembali. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Berhubung perjalanan saya dengan kereta api Kaligung sudah memasuki wilayah Kecamatan Comal, yang mana hal tersebut menjadi pertanda bahwa perjalanan saya sudah tiba di wilayah Kabupaten Pemalang. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menonton video perjalanan saya kali ini. Dalam perjalanan yang dapat dibilang cukup singkat ini, saya tetap mendapatkan makna tentang sebuah keikhlasan dalam melepaskan sesuatu, yakni rencana perjalanan saya yang dengan terpaksa dibatalkan oleh keadaan. Sekalipun di hati masih terdapat kekecewaan, namun hal tersebut harus dihadapi, karena jalan keluar terbaik dari sebuah kenestapaan adalah dengan cara menghadapinya dan bukan untuk merenunginya. Kekecewaan memang pahit, namun kedatangannya memberikan pelajaran tersendiri bahwa dalam sebuah perjalanan tidak selalu diiringi dengan kelancaran dan dikelilingi oleh hal yang manis, meskipun berat untuk menerima ketika momen tersebut benar-benar datang. Kata yang kemudian menjadi motivasi saya membuat kanal YouTube ini adalah bahwa perjalanan merupakan sebuah aksi untuk menggapai makna yang kemudian menciptakan sebuah narasi. Namun, setiap aksi baiknya memberikan arti supaya dapat menimbulkan kesan lain di hati. Saya memaknai sebuah perjalanan bukan hanya sebagai ajang untuk memuaskan hati, tetapi saya juga mencoba untuk menggali pundi-pundi rezeki yang dapat muncul dari perjalanan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap menempuh perjalanan dengan si ular besi, saya berusaha untuk menghasilkan sebuah karya seni guna menyampaikan estetika tentang sebuah aksi yang menghasut raga berjauhan dari rumah. Juga terdorong oleh perasaan untuk menyampaikan kepada handai taulan tentang kecintaan saya terhadap moda transportasi umum ini, yang membuat diri selalu bahagia, bahkan ketika perjalanan masih menjadi sebuah daftar harapan yang saya isi sendiri. Akan tetapi, diri juga harus bijak dalam menentukan rencana untuk melangkahkan kaki keluar jauh di tanah orang. Dengan adanya keadaan yang memaksa kita untuk sementara waktu berjauhan, saya harap kita tetap mengambil sebuah makna tentang arti sebuah keikhlasan yang tadi saya jabarkan. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk menghadapi semuanya dengan penuh kekuatan. Usai sudah perjalanan saya pada kesempatan kali ini, saya harap perjalanan dapat terus berlanjut dan saya mendapatkan kesempatan guna mengabadikan sebuah keindahan alam yang disajikan Sang Maha Kuasa untuk kita yang berada di bawah.
Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Terima kasih banyak.